lagi bersama saya Silviana. Nah, untuk video kali ini itu saya akan membahas materi lanjutan dari database Oracle. Nah, langsung saja saya buka aplikasi RunSQL Command-nya. Nah, untuk kali ini tuh saya akan menjelaskan beberapa materi lanjutan dari database Oracle. Yang pertama itu ada insert statement, lalu ada updating column value and delete rows, ada default value, creating tables, dan using data types. Nah, ini tadi saya sudah mengkonekkannya terlebih dahulu. Lalu user HR di sini tuh saya menggunakan user HR. Di sini sudah saya alpha, lalu sudah saya konekkan. Ini tuh saya membuat tabel copy department atau salinan dari tabel department agar fungsinya itu untuk agar tabel departmentnya di sini itu tetap dia terjaga dan tetap menjadi original state. Nah, selanjutnya di sini saya juga membuat describe untuk salinan department. Kalau ada select, nah di sini itu describe dan select itu untuk memverifikasi data tabel dari tabel salinan department. Langsung saja itu saya akan membahas untuk materi yang pertama, yaitu tentang insert statement. Nah, untuk insert statement, insert sendiri itu fungsinya untuk menambahkan garis baru ke dalam sebuah tabel. Nah, langsung ke contohnya. Insert departments. Ada copy department ini. Ada departemen ID, lalu ada departemen name, ada manager ID, lalu ada location ID. Untuk value-nya ini value yang akan saya tambahkan untuk tabel departemen salinannya. Nah, jadi ini sudah satu baris created, one row created. Langsung saja saya akan tampilkan tabelnya. Select from copy departments. Jadi di sini itu terbuat untuk insertnya. Sini untuk department ID-nya itu tadi saya buat 200, lalu namanya IT handle, manager ID-nya 200, dan location ID-nya 1400. Nah, lalu selanjutnya untuk inserting specific date value. Nah, itu fungsinya atau gunanya untuk masukkan nilai tanggal tertentu. Nah, di sini itu menggunakan tuchar, yang mana tuchar di sini berfungsi untuk mengkonversi tanggal menjadi string karakter. Tuchar, nah di dalam tuchar di sini tuh ada hard date-nya, lalu ada mount, fmdd pada YYY yang menandakan dia tahun dari from tabel employee. Nah, di sini tuh saya memulai dari tabel employee,
where, dimana untuk yang employee ID-nya itu 101. Maaf, ini di atas tadi ada typo, di sini tuh tidak menggunakan underscore, seharusnya tuh menggunakan underscore. Nah, jadi ini untuk tampilan tabelnya. Jadi untuk spesifik data value di sini kan menggunakan tucar. Jadi di sini untuk yang employee ID-nya itu 101. Jadi di sini untuk ID-nya first name-nya Nina. Ini untuk tucarnya September 21 2005. Nah, materi selanjutnya itu tentang updating column value and deleting rows. Nah, untuk updating sendiri itu untuk memperbaharui atau untuk memodifikasi nilai value. Nah, sebelumnya itu saya sudah membuat tab. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Ada di sini untuk update kolom di sini tuh membutuhkan 4 kolom. Nah, langsung saja ke contohnya dengan menggunakan tabel KRY atau karyawan. Nah, ini jadi untuk update karyawannya itu fontnya set fontnya itu saya update menjadi 00223, yang dimana untuk ID karyawannya itu 11. Nah, jadi ini untuk ID karyawannya 11, fontnya berubah menjadi 223. Nah, ini untuk tampilan tabelnya. Nah, selain itu ada juga yang untuk update kolomnya itu from a subquery atau dari sebuah subquery. Jadi untuk codingnya itu di update-nya itu di dalamnya itu ada select-nya. From a subquery-nya di sini itu saya ingin mengupdate-nya itu yang salary-nya, salary dari gaji karyawan. Dan di sini saya ingin mengubah gaji karyawannya itu yang ID-nya itu 206. Ini saya ingin buat sama dengan gaji karyawan lain, yang mana saya buat di sini tuh employee ID-nya itu 205. Nah, ini tadi kan yang saya update itu yang ID-nya 206 itu sama dengan 205. Jadi di sini untuk salarinya dia jadinya sama. Nah, selanjutnya itu untuk delete itu fungsinya kan untuk menghapus. Jadi di sini pada Oracle sini untuk menghapus data Nah, jadi di sini itu untuk delete subquery-nya itu yang ingin saya delete itu yang dimana untuk departemen name-nya itu shipping. Jadi untuk departemen name shipping-nya itu sudah terdelete 45 rows-nya tadi 100 lebih, sekarang menjadi 61 baris. Nah, lanjut ke materi selanjutnya itu tentang default values. Nah, untuk default value di sini itu untuk menentukan nilai-nilai default kolom saat tabel dibuat. Nah, di sini itu saya akan menggunakan tabel karyawan. Nah, langsung saja ke contohnya. Update KRY set font. Di sini yang ingin saya update itu fontnya. Maaf, sebelumnya bukan diupdate, maksudnya di default sama dengan default. Nah, di sini kan fontnya ada banyak nih, jadi di sini saya menggunakan where yang ingin saya defaultkan itu khusus yang last name-nya itu Lina. Nah, satu row update penentuan nilai defaultnya itu di sini di fontnya dari last name-nya itu Lina. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang creating table. Untuk create table itu sendiri kan sudah umum saya pakai digunakan, yaitu untuk membuat tabel.
Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan untuk aturan dalam create table. Nah, untuk aturan create table itu ada beberapa. Yang pertama itu dimulai dengan huruf. Ini contohnya dimulai dengan huruf. Oh enggak, ini hasilnya ya. Yang pertama itu dimulai dengan huruf, lalu yang kedua panjang karakternya itu minimal 1, lalu maksimalnya 30. Nah, untuk tabelnya itu berisi hurufnya itu A sampai Z, lalu untuk angkanya itu 0 sampai 9. Lalu untuk tandanya itu yang boleh dipakai itu ada underscore, tanda dolar, lalu ada tanda pagar. Nah, materi selanjutnya itu tentang data dictionary. Nah, perlu diketahui pada database Oracle itu ada 2 jenis tabel. Yang pertama itu ada user tables dan data dictionary table. Nah, untuk user table sendiri itu untuk membuat atau mengeluarkan pernyataan SQL agar bisa mengakses jenis tabel. Nah, contohnya itu user table yang ada di database Oracle ini itu yang menggunakan user HR. From user tables. Nah, contoh dari user table itu ada beberapa ya. Seperti select, insert, update, lalu delete. Nah, di sini itu saya menggunakan select. Jadi dari user tablenya di sini itu ada table name sama status. Nah, sedangkan untuk data dictionary table itu dia langsung ke pilihan datanya, pilihan. Jadi di sini kata kuncinya itu select, pilihan. Dari select table name dan status from user tables. Nah, di sini kan untuk table name sama status ini kan dari user table ya. Nah, jadi pada table name sama status ini itu di dalamnya itu ada tabel lagi. Ada tabel regions, location, departments, job. Nah, itu kan saya tuh sering menggunakan di tabel departments, employees. Nah, ini juga tadi tabel yang sudah saya buat di awal tadi ada copy department sama copy employee. Nah, jadi itu di dalam tabel name, di dalam data dictionary ini kan data dictionary-nya. Jadi di dalam data dictionary-nya di sini itu ada tabelnya lagi. Ini tabelnya. Ya, itu maksudnya. Jadi dalam dictionary itu ada tabel. Nah, makanya dinamakan data dictionary table. Yang mana pada user tables di sini untuk table name-nya ada data dictionary table-nya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu untuk using data types atau penggunaan tipe data. Nah, untuk using data types di sini itu yang pertama tuh ada datetime. Datetime itu untuk menyimpan nilai dimulai dari detik hingga yang berabad-abad. Nah, tapi untuk detiknya di sini itu tidak bisa dia fraksinya itu 1 detik. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini tuh saya akan membuat tabel baru. Tabel ini sudah saya buat 3 ya, insert value-nya. Nah, di sini tuh error karena ada typo di bulannya Juni. Di sini tuh seharusnya saya buatnya Jun dibuat Jun aja, jadi dia nggak error, kan? Nah, langsung saja saya akan tampilkan tabelnya. Time x1. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada untuk time itu sudah saya tentukan di sini value-nya. Date-nya itu saya sudah buat 1 Juni 2019, time-nya juga. Jadi makanya di sini untuk exact time-nya itu sama dengan yang di value yang di atas ini. Lalu untuk yang tabel yang value yang kedua itu value-nya saya buat sysdate. Jadi sysdate di sini untuk menampilkan tanggal dan jam hari ini itu 6 April 2020, jamnya pukul 2. Lalu yang ketiga itu untuk value-nya system stamp. Tanggalnya hari ini, menampilkan tanggal hari ini. Bedanya itu di timestamp-nya. Timestamp-nya itu ditambah dengan yang di sini. Ini di value yang pertama. Nah, selanjutnya ada juga interval data types. Interval data types itu untuk menyimpan waktu yang telah berlalu atau interval waktu. Di sini tuh saya akan membuat contoh interval year to month, dari tahun ke bulan. Untuk contohnya insert time
x2. Infonya ketinggalan. Nah, jadi di sini itu yang error ini karena saya lupa buat tabelnya, jadi seharusnya tuh saya buat tabel terlebih dahulu. Jadi saya sudah buat tabelnya. Untuk tabel time expo nya itu ada long duration 1 sama 2 sama-sama di intervalnya itu dari tahun ke bulan. Nah, untuk insert value nya itu ada intervalnya itu 1 untuk bulannya. Lalu di sini untuk yang year to month nya itu ada 1 sampai 2, 1 tahun. Untuk year-nya itu 1, untuk month-nya itu 2. Nah, jadi di sini tuh selectnya long duration 1, di sini saya mulai alias 1 bulan dari sekarang. Lalu untuk sysdate long duration 2-nya sysdate ditambah. Jadi di sini untuk tampilan tabelnya itu untuk 1 bulan dari sekarang itu di sini kan 6 Mei 2020. Nah, jadi karena di sini tadi saya buat intervalnya itu 1 bulan dari sekarang. Sysdate tambah long duration 1, long duration 1-nya itu kan intervalnya itu 1 bulan. Jadi di sini makanya dia jadinya Mei. Karena seharusnya ini kan masih April, jadi di sininya Mei. Nah, untuk 1 tahun 2 bulan dari sekarang, di sini sysdate ditambah long duration 2. Nah, untuk long duration 2-nya tadi itu 1 tahun ditambah 2 bulan, jadinya 1 tahun, jadinya tahunnya dari 2021. Untuk tanggalnya sama, hanya saja bedanya di bulannya, 1 tahun 2 bulan, jadi ditambah April tambah 2 bulan menjadi Juni. Jadi ini untuk tampilan tabelnya. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang modifying a table. Untuk modifying a table itu yang pertama itu ada alter table. Nah, untuk alter table itu kan udah sering saya gunakan ya. Jadi di sini untuk alter table itu untuk menambahkan kolom baru, lalu untuk memodifikasi dari kolom yang sudah ada, lalu juga untuk menentukan nilai default dari sebuah kolom, dan juga bisa untuk drop a column. Nah, selanjutnya ada juga drop table. Drop table itu kan untuk menghapus tabel yang sudah tercreate. Sebenarnya itu sangat mudah, cukup drop table KO. Nah, jadi di sini sudah terdrop, jadi ini sudah terhapus atau dia tidak bisa dipanggil lagi. Nah, ini dia. Jadi kalau dipanggil lagi, kan ini tabelnya sudah di drop ya. Jadi kalau dipanggil lagi, dia otomatis table or view does not exist. Nah, selanjutnya itu ada rename. Asalnya rename itu untuk mengubah nama tabel. Untuk mengubah nama tabel. Ini lupa. Jadi itu untuk rename-nya itu tidak terlalu sulit. Cukup caranya rename old name. Di sini old name-nya itu KRY to new name. New name-nya saya buat win. Nah, tabelnya sudah rename. Jadi karena sudah ter-rename, jadi ketika saya panggil from KRY, otomatis dia table or view does not. Untuk truncat itu untuk delete pernyataan atau menghapus pernyataan sekaligus baris pada satu tabel. Nah, caranya itu cukup mudah. Nah, di sini kan tadi ada tabel win. Ini truncat tabel win. Oke, tabel tertruncat. Artinya tabelnya sudah terhapus. Saya akan coba panggil lagi. Nah, jadi ketika saya panggil lagi untuk tabel win-nya itu no row select karena tabelnya itu sudah tertruncat atau sudah terhapus barisnya pada suatu tabel. Jadi di sini no row select. Nah, baik, sekian penjelasan materi lanjutan database Oracle dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk saksikan video saya selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.